Tentu saja Tuan, untuk hidup di dunia yang kejam ini orang-orang serendah saya akan melakukan apapun demi mendapatkan uang. Jawab Anin meringis menasakiti pergelangan tangannya yang kini tengah dicengkeram kuat oleh Presdir Silin. Sudah berapa banyak pria yang kau tiduri? Tanya Presdir Silin memandang rendah Anin. Tuan tidak perlu tahu, bukankah Anda pria selanjutnya yang akan saya tiduri? Jawab Anin tidak sadar. Anin sendiri juga kaget. Bagaimana bisa kalimat itu bisa lolos begitu saja dari bibirnya? Baiklah, sekarang lanjutkan tugasmu. Tita Presdir Silin melepaskan cengkeramannya dengan kasar. Dengan segala kepercayaan diri dan trilium ketakutan, Anin mulai mendekatkan wajahnya ke wajah Presdir Silin. Demi apapun, jantungnya berdetak tak karuan. Suhu tubuhnya berubah menjadi panas memerahkan kedua pipi mulusnya. Anin yang memang tidak punya pengalaman dalam hal ini hanya diam saja, merasai kenyal dan hangat di bibir seksi Presdir Silin yang menempel di bibirnya. Ini pertama kalinya bibir suci Anin menyentuh bibir orang lain, bibir yang biasanya hanya pernah menyentuh kening dan pipi adik kesayangannya. Namun kini bibir suci itu tengah menyentuh bibir orang lain dan lebih parahnya lagi orang itu merupakan lawan jenisnya. Cukup lama bibir mereka saling menyatu, tanpa ada pergerakan seperti orang-orang yang pada umumnya. Anin tidak mampu lagi menahan dirinya untuk tidak meloloskan air mata. Kini, buliran bening itu lolos dan mendarat tepat di telapak kanan tangan Presdir Silin. Dan hal itu mampu menyadarkan Presdir Silin. Begitu sadar, Presdir Silin langsung mendorong kuat tubuh mungil Anin hingga jatuh ke lantai. Ah! Teriakannya saat bokongnya tertabrak dengan lantai. Anin terheran saat melihat Presdir Silin keluar begitu saja dan menghilang dari pandangannya. Dengan menasakiti bagian pinggangnya, Anin mencoba berdiri namun usahanya gagal, karena pinggangnya benar-benar terasa sangat nyeri saat itu. Benturan yang cukup keras, tadi telah meninggalkan rasa sakit tepat di bagian bekas luka operasinya yang telah lama kering. Anin juga merasa heran kenapa bagian itu sakit, sering sakit bahkan tidak sengaja, tersentuh benda-benda agak keras. Dengan perlahan Anin menyingsati lantai dan berhasil meraih selimut, dan langsung melilitkan tubuh selimut itu ke seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu kamar yang membuat memang sedikit terbuka. Masuklah, jawab Anin dan muncullah Sekretaris Chao mendekati Anin dan memberikan sebuah kabar baik yang mungkin berisikan pakaian. Ini Nona, segera pakailah. Saya dan Tuan Silin menunggu Nona di ruang tamu. Ujar Sekretaris Chao lalu keluar dari kamar itu. Setelah dirasa nyerinya sudah sedikit berkurang, Anin segera memakai dress lutut berwarna merah muda. Ia sangat cocok dan pas di tubuhnya. Setelah rampung memakai pakaian, Anin segera keluar dari kamar menuju ruang tamu. Begitu sampai Sekretaris Chao langsung mempersilakan Anin untuk duduk. Silakan duduk Nona, Tita Sekretaris Chao. Anin segera menganyakkan bokongnya di sofa panjang yang berhadapan dengan Presdir Silin dan juga Sekretaris Chao. Ini Nona, silakan dibaca terlebih dahulu, ucap Sekretaris Chao yang memberikan sebuah map tebal yang berisikan secari kertas. Apa ini Tuan Chao? Tanya Anin bingung. Itu adalah surat kontrak menikah Nona. Surat itu berisi peraturan-peraturan yang harus Nona taati selama menjadi istri kontrak Presdir Silin. Jawab Sekretaris Chao. Surat kontrak istri? Apa saya akan dijadikan simpanan? Tanya Anin. Tentu saja, bahkan kau lebih rendah daripada seorang simpanan, jawab Presdir Silin menatap tajam Anin. Benar begitu Tuan Chao? Tanya Anin dengan wajah ibanya memandang malaikat penolongnya. Benar sekali Nona. Tuan Silin membeli Nona untuk dijadikan istri kontraknya, jawab Sekretaris Chao. Anin merasa kecewa mendengar kalimat Sekretaris Chao. Sekarang Sekretaris Chao benar-benar telah berubah menjadi malaikat yang membawanya ke lubang neraka. Silakan Nona, baca terlebih dahulu. Tanpa Sekretaris Chao lagi dengan segala kekecewaannya, Anin mulai membaca surat kontrak itu. Anin menghembuskan napas yang berat saat membaca setiap poin surat itu. Tentu saja surat itu berisi peraturan. Peraturan yang menguntungkan Presdir Silin dan pastinya merugikan untuk Anin. Tapi Anin tidak mempermasalahkannya. Anin tampak berpikir keras, tak lama Anin pun menemukan sebuah aturan tambahan yang dia pikir bisa sedikit menguntungkannya. Tuan, saya tidak ada masalah dengan semua peraturan-peraturan ini. Tapi apa saya boleh menambahkan satu poin lagi peraturan dari salah satu saja Tuan? Pinta Anin memohon. Tentu saja Nona, asalkan tidak merugikan tuan saya, maka tuan saya akan menyetujuinya, jawab Sekretaris Chao mewakili tuannya. Jadi apa yang ingin Nona tambahkan? Tanya Sekretaris Chao lagi. Saya menginginkan Tuan Silin memberikan saya uang sebesar 10 juta setiap bulannya. Bagaimana, apa Tuan bisa menyetujui permintaan saya?
Tanya Anin mengeluarkan wajah sinisnya. Anin mengira seorang prestir Selin akan kesusahan memberikan uang sebesar itu. 10 juta adalah jumlah uang yang besar menurutnya. Anin tidak tahu saja bila jumlah sebesar itu tidak ada apa-apanya bagi seorang prestir Selin. Oh iya, satu lagi Tuan. Sebelum saya ikut Tuan berangkat ke China, izinkan saya untuk berpamitan dengan keluarga saya terlebih dahulu. Pinta Anin lagi, kini dengan ekspresi sedihnya saat wajah polos Aurel melintas di pikirannya. Sepertinya kau sangat menyukai uang, ucap presdir Selin yang akhirnya mengeluarkan suara. Tapi aku menyetujui permintaanmu. Jauh kau urus semua dan yang diinginkan wanita ini, ucap presdir Selin kemudian berjalan menuju ruang kerjanya. Setelah kepergian presdir Selin, Anin memberikan nomor rekeningnya kepada sekretaris Chao. Dan saat itu pula sekretaris Chao transfer uang sebesar 10 juta ke rekening Anin. Setelah itu Anin pun menandatangani surat kontrak nikah tadi. Setelah itu, sekretaris Chao langsung mengantarkan Anin pulang ke kontrakannya. Anin diberikan waktu selama 2 hari untuk berpamitan dengan keluarganya. Begitu sampai di kontrakan, Anin langsung disambut oleh pelukan Aurel. Kakak Aurel kangen kakak baik-baik saja kan? Orang-orang jahat itu nggak ngapa-ngapain kakak kan? Tanya Aurel memutar-mutar tubuh kakaknya yang lebih pendek darinya. Wah, bajunya bagus banget kak. Kakak juga jadi tambah cantik. Tambah Aurel lagi. Kita masuk dulu ya, nanti kakak ceritain. Jawab Anin mengajak adiknya masuk ke dalam kontrakan. Saat melewati dapur, Anin kaget melihat kondisi dapur yang sangat berantakan. Aurel, apa yang terjadi? Apa baru saja terjadi perang? Tanya Anin panik. Iya kak, Aurel baru aja selesai perang. Maksudnya, Aurel perang dengan peralatan dapur. Habisnya Aurel lapar kak, Aurel mau bikin nasi goreng. Tapi nasi Aurel masak jadinya bubur. Tapi kak, tenang saja. Kita masih tetap bisa makan kok. Tadi Aurel beli sate, bakso, siomay, dan juga martabak. Itu sudah Aurel siapin di meja makan. Sengaja belum Aurel makan karena Aurel mau makan bareng kakak. Jadi Aurel nungguin kakak pulang dulu. Ayo kak, kita makan. Ajak Aurel menyeret Anin duduk di meja makan. 20. Aurel, kenapa kamu beli makanan sebanyak ini? Tanya Anin kaget melihat meja makan yang penuh dengan makanan. Maafin Aurel kak, tadinya Aurel cuma mau beli sate. Tapi pas melatih bakso, taruh siomay dan martabak, gak tau kenapa Aurel jadi pengen banget kak. Kita jarang bikin sama makanan yang seenak ini kak. Maafin Aurel ya kak. Aurel janji besok akan cari kerja buat gantiin uang kakak. Maafin Aurel yang sudah boros. Ucap Aurel menundukkan wajahnya merasa bersalah. Aurel yang memang cengeng kini matanya sudah berkaca-kaca. Aurel sayang, kakak gak salah kok kamu beli semua makanan ini. Ya kakak khawatir sekarang adalah bagaimana kamu bisa menghabiskan semua makanan ini. Kalau gak habis kan mubazir sayang. Asal ada uangnya kakak gak masalah. Kok kamu beli apapun yang kamu mau? Ucap Anin menenangkan Aurel yang hampir menangis. Kakak tenang saja, Aurel bisa habisin semua makanan ini. Kan sekarang Aurel makannya dibagi 2. Jawab Aurel dengan sekejap mata mengubah ekspresi sedihnya menjadi berbinar bahagia sambil mengelus paper ratanya. Kamu yakin? Tanya Anin ragu. Aurel yakin gak? Ayo kak, kita makan. Aurel sudah lapar. Habis makan baru kakak cerita ke Aurel tentang kemana saja kakak dibawa oleh pria-pria garang itu. Ucap Aurel mendudukkan kakaknya di kursi. Setelah selesai makan dan juga mandi, kini kakak beradik itu tengah berada di atas ranjang yang cukup lapang. Cukup untuk tubuh mereka berdua. Walaupun sedikit berjimpit, tapi tidak masalah. Malahan memberikan kenyamanan tersendiri bagi mereka berdua. Anin pun mulai membuat skenario cerita yang dia buat untuk mengelabui adiknya sendiri. Anin mengatakan bahwa dia akan ikut bosnya pergi ke China untuk menjadi TKW sampai hutangnya lunas. Anin terpaksa membohongi Aurel, karena Anin tidak ingin membuat Aurel khawatir padanya. Aurel sempat membuat drama karena tidak ingin berpisah dengan Anin. Aurel sadar bahwa selama ini dia selalu bergantung pada Anin. Dan dia pun sadar, dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kakaknya Anin. Namun Anin berhasil meyakinkan Aurel. Anin akan menitipkan Aurel kepada dokter Diana, yang sudah mereka anggap seperti ibu sendiri. Keesokan paginya mereka berdua berangkat ke apartemen tempat tinggal dokter Diana. Sebenarnya dokter Diana punya rumah sendiri. Tapi semenjak suaminya meninggal, dia pun terpaksa menjual rumahnya untuk biaya sekolah anak-anaknya. Dia lebih memilih tinggal di apartemen yang berada tepat di samping rumah sakit tempat dia bekerja. Dokter Diana punya 4 orang putra yang usianya tidak jauh berbeda. 3 putra kembar dan 1 putra yang masih remaja. Dan keempat tempatnya kuliah dan bersekolah di Inggris yang pastinya membutuhkan biaya yang tidaklah sedikit. Di tengah-tengah perjalanan, Anin membawa Aurel ke sebuah counter yang menjual berbagai jenis handphone. Dan mereka berdua membeli sebuah ponsel karena Anin akan berjaga di luar negeri. Jadi mereka berdua memerlukan benda pipi itu untuk saling berkomunikasi. Karena memang selama ini mereka tidak punya benda canggih itu. Setelah membeli 2 ponsel yang cukup, jumlah harganya di bawah 2 juta, barulah mereka berangkat menuju apartemen dokter Diana. Aurel sempat mewawancarai Anin tentang bagaimana cara Anin bisa punya uang yang banyak.
Dan lagi-lagi Anin dipaksa membohongi Aurel dengan mengatakan bahwa dia memang meminta gaji lebih awal sebagai jaminan. Dan Aurel yang memang polos tanpa curiga dan dengan mudahnya percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Anin. Dan tentu saja membuat Anin merasa lega sekaligus juga khawatir dengan kepolosan Aurel. Anin takut Aurel akan dibohongi lagi dan menjadi korban lelaki hidung belang lagi. Satu. Kini waktu sudah menuju ke saatnya makan siang. Aurel yang kini sudah merasa sangat lapar sudah tidak bisa untuk menahan lebih lama lagi. Dan akhirnya mereka pun berhenti di depan sebuah warung biji nasi jalan. Mereka berdua pun makan di warung nasi itu. Aurel makan dengan sangat lahap. Bahkan dia sudah menghabiskan 3 porsi nasi ukuran jumbo. Anin menelan selipannya dengan susah payah. Melihat selera makan Aurel yang seperti biasanya. Anin bertanya-tanya apakah setiap perempuan yang hamil langsung makannya akan meningkat seperti Aurel. Selesai makan, kakak beradik itu pun mulai melanjutkan perjalanan menuju apartemen Dr. Diana. Karena lokasi mereka sekarang sudah dekat dengan apartemen. Jadi mereka berdua memilih melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah 5 menit berjalan kaki, kini mereka pun sampai di depan sebuah apartemen yang tinggi menjulang. Dan mereka pun memasuki apartemen dan mulai menuju lantai 7, tempat Dr. Diana tinggal. Kakak biar Aurel yang pencet belnya, pinta Aurel bersemangat. Ya, baiklah. Jawab Anin menggelengkan kepalanya. Tak lama setelah Aurel memanjat bel, pintu pun terbuka dan tampaklah seorang wanita parubaya menyambut Anin dan Aurel dengan senyuman ramahnya. Karena tidak punya anak perempuan, membuat Dr. Diana menganggap Anin dan Aurel sebagai anaknya sendiri. Dan dia pun menyuruh Anin dan Aurel untuk memanggilnya dengan panggilan ibu. Ibu Diana, Aurel kangen. Ucap Aurel menghambur tubuhnya ke pelukan wanita parubayanya yang masih tampak cantik itu. Iya sayang, ibu juga kangen Aurel. Bagaimana keadaan kamu dan kandunganku sayang? Tanya Dr. Diana. Aurel dan kandungannya baik-baik saja bu. Aurel makanya banyak sekarang. Jawab Aurel polos. Dokter apa kabar? Tanya Anin yang kini memeluk Dr. Diana. Berbeda dengan Aurel, Anin masih terbiasa memanggil Dr. Diana dengan panggilan dokter. Baik kok sayang. Kamu baik juga kan? Tanya Dr. Diana pada Pak Anin. Baik kok dok. Jawab Anin. Panggil ibu saja sayang, ini bukan di rumah sakit. Ucap Dr. Diana. Baik bu. Jawab Anin pada akhirnya. Ayo kita masuk dulu, kita ngobrol-ngobrol di dalam saja. Ujar Dr. Diana mempersilahkan Anin dan juga Aurel untuk masuk ke apartemennya yang cukup luas. Kalian berdua duduk dulu ya, ibu bikin minuman dulu. Aurel jus kosong saja ya bu, pinta Aurel. Hah? Saut Anin dan Dr. Diana bersamaan. Mereka berdua bingung tentang apa yang dimaksud Aurel dengan jus kosong. Maksud Aurel itu es kosong bu. Biar lebih keren aja jadi namanya jus kosong. Hehehe. Jawab Aurel nyengir kuda. Kamu itu ada-ada aja. Ya sudah tunggu sebentar ya, ibu bikinkan dulu. Ucap Dr. Diana melangkah kakinya menuju dapur. Tidak lama kemudian Dr. Diana datang dengan membawa 3 gelas minuman dan juga beberapa cemilan. Makasih bu, ucap Anin dan Aurel bersamaan. Kak, Aurel lapar. Bisik Aurel tapi terdengar oleh Dr. Diana. Tapi kamu baru sudah makan di 10 menit yang lalu. Sangka Anin merasa tidak enak. Sudah Anin, kamu banyak di rumah siapa saja. Ibu kan juga ibu kalian, jadi ini rumah kalian juga. Aurel gak usah malu-malu sangat mana makan Gi. Tadi ibu masak ayam goreng banyak banget. Juga ada sup pasti masih panas lagi. Ucap Dr. Diana pada Aurel. Iya beneran ada ayam goreng? Jawab Aurel sambil membayangkan paha ayam goreng. Tapi Bu Aurel baru saja makan dan itu 3 porsi jumbo lagi. Bantah Anin kekeh. Anin sudah biarkan saja Aurel makan lagi. Namanya juga ibu hamil. Jadi wajar kalau lapar terus. Malah bagus kalau alarm makannya banyak. Banyak ibu-ibu hamil di luar sana yang gak bisa makan bahkan melihat makanan saja sudah mual. Aurel beruntung tidak mengalami hal itu. Tutur Dr. Diana. Iya kak, boleh ya Aurel makan lagi? Ibu sudah tidak melarang. Ucap Aurel penuh harap. Melihat mata polos Aurel yang berbinar, Anin menghembuskan napasnya. Iya sudah. Tapi kamu makan sendiri ya, kakak mau bicara dulu dengan ibu Diana. Pinta Anin mengizinkan dengan mengelus kepalan rambut gelembang Aurel. Makasih kak, muah.